Mari kita hirup sejuknya udara pagi dengan menyimak cahaya pagi, siraman rohani bersama Komuniti Radio Bersatu Mempererat Persaudaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Komuniti Radio dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita dapat kembali berkomunikasi melalui radio ini, dan semoga para pendengar sekalian mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Tentunya harapan saya semoga dengan adanya acara ini tentunya akan membawa manfaat bagi kita semuanya, baik bagi diri saya pribadi dan juga tentunya bagi para pendengar dimanapun Anda berada. Sahabat Komuniti Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mengetengahkan tentang akhlak yang jahat merupakan tanda iman yang lemah. Sebagaimana kita ketahui bersama, kuat dan lemahnya iman bagi seseorang tentunya dapat diukur dan diketahui dari perilaku akhlaknya. Karena iman yang kuat mewujudkan akhlak yang baik dan mulia. Sedangkan iman yang lemah atau yang jahat dan buruk laku mudah terkilir pada perbuatan keji yang merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang termaktub di dalam kitab suci Al-Qur'an banyak menyeru manusia untuk berbuat baik dan melarang berbuat jahat, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 119, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat pendengar Komuniti Radio dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita juga perhatikan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menilai keadaan orang yang lemah imannya, yang diwujudkan di dalam bentuk perilaku buruk dan jahat. Di antaranya digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak punya rasa malu di dalam melakukan perbuatan keji dan hina, dan yang suka mengganggu tetangganya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u wal imanu qurina jami'an, fa idza rafa'a ahaduhuma rafa'a al-akhar." Artinya adalah kurang lebih rasa malu dan iman itu sebenarnya terpadu menjadi satu, maka bila mana lenyap salah satunya, maka akan hilang pula lah yang lainnya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, Al-haya'u su'abatum minal iman. Malu adalah sebagian daripada iman. Sahabat Komuniti Radio dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih jauh apabila direnungkan hadis ini,
Nyatalah bahwa rasa malu sangat berpautan dengan iman, sehingga boleh dikatakan tiap-tiap orang yang beriman pastilah ia seorang pemalu, dan tiap-tiap orang yang tidak malu tidak ada iman di dalam jiwanya, walaupun lidahnya mengatakan aku telah beriman. Rasa malu itu kalau kita ketinggalan daripada teman-temannya, pengalaman dan pengetahuannya, kalau ia tidak dapat berusaha untuk mencari nafkah yang halal dan bekerja yang layak menurut pandangan umum, dan kalau ia ketinggalan di dalam segala pekerjaan kebajikan menurut agama. Sahabat Komuniti Radio dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa malu itu sangat luas dan sukar diterangkan satu persatu. Demikianlah sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila, man ya Rasulullah? Qala, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Kemudian seorang sahabat bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Sahabat pendengar Komuniti Radio dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam mengajar para sahabatnya, Rasulullah SAW senantiasa menghindari dari perkataan yang tidak ada gunanya, yang bisa menggelincirkan manusia ke lembah pembicaraan yang ngawur, yang menjurus ke arah perbuatan dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya adalah kurang lebih, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik. Kalau tidak dapat, maka hendaklah sebaiknya diam. Dari hadis ini menegaskan pentingnya berbuat baik terhadap tetangga, dan juga memberikan pengertian bahwasanya Islam sangat menekankan kerukunan antar tetangga, karena yang demikian adalah merupakan ciri-ciri orang-orang yang beriman. Sahabat Komuniti Radio dimanapun Anda berada, sebab suatu kenyataan bahwa manusia hidup tidak dapat berdiri sendiri, dan tentunya sangat memerlukan hubungan sosial, hubungan sesama di dalam menghadapi tugas-tugas dan pekerjaannya sehari-hari. Di dalam hubungan dengan sesamanya, maka tetanggalah saudara terdekat yang lebih mudah kita dekati. Oleh sebab itu, sahabat pendengar Komuniti Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW memberikan batas-batas pengertian mengenai tetangga, sebagaimana beliau sempat sabdakan, yang artinya adalah tetangga ialah 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, dan 40 rumah ke depan, serta 40 rumah ke belakang. Itulah yang dianggap tetangga terdekat kita. Itulah saudara terdekat kita, sahabat Komuniti Radio dimanapun Anda berada. Maka setelah kita mengetahui batas-batas hubungan tetangga, maka kita pun hendaknya mematuhi hak dan kewajiban kita bertetangga, karena Islam telah memberikan tuntunannya kepada kita. Hak dan kewajiban di dalam bertetangga yang pada dasarnya merupakan etiket hubungan sesama mereka, banyak sekali meliputi kepentingan-kepentingan hidup, baik yang bersifat pribadi maupun secara bergotong royong dilakukan oleh orang-orang banyak. Maka hendaknya kita berusaha memudahkan kesulitan mereka, misalnya dengan memberikan pertolongan. Apabila kita memasak, jangan kita biarkan tetangga kita hanya menghirup atau mencium bau masakan kita. Maka apabila kita telah memasak,
sebaiknya berikanlah hasil masakan kita sebagian kepada tetangga kita. Paling tidak mereka tidak hanya menghirup atau mencium baunya saja, tetapi mereka juga mencicipi hidangan yang telah kita masak. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan kemudahan pula apabila kita menjaga hubungan kita dengan tetangga kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man naffasa 'am mu'minin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa memudahkan kesulitan saudaranya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya ke surga. Sahabat pendengar Komuniti Radio dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, sangat dicela tentunya oleh Islam jika seorang muslim tidak mau memberikan pertolongan kepada tetangganya, bagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ma amana rajulun bata sab'ana wa jaruhu ja'i'un ila janibihi wa huwa ya'lam. Tidak beriman dengan baik kepadaku orang yang bermalam dengan perut kenyang, kata Rasulullah. Padahal tetangganya berbaring di dalam keadaan lapar, sedang ia mengetahui keadaan tetangganya itu. Sahabat Komunitas Radio dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kita membina iman yang benar dan sempurna, Rasulullah terus-menerus menanamkan akhlak yang luhur kepada umatnya, agar kita selaku umatnya terpelihara dari perbuatan mungkar yang dimurkai Allah. Namun demikian, masih ada sementara orang yang beragama yang meremehkan perbuatan ibadah yang diwajibkan. Memang kadang-kadang di antara mereka atau juga di antara kita menunjukkan sikap yang baik di muka umum dan bicaranya cukup lantang, ingin menegakkannya, akan tetapi di balik itu mereka tidak segan-segan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang mulia. Sahabat pendengar Komuniti Radio dimanapun Anda berada, pentingnya hubungan akhlak dengan iman dan hubungan iman dengan ibadah yang benar. Nabi SAW menambahkan dengan menjadikan iman sebagai dasar segala kebaikan dan kebenaran di dunia, serta keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Demikian juga masalah akhlak tidak kalah pentingnya bagi kita sebagai umat Islam, bahkan lebih penting dari itu. Oleh karenanya, di dalam pembinaan harus mendapatkan petunjuk serta nasihat yang terus-menerus agar kita dapat meresap ke dalam hati dan melekat di dalam ingatan kita hingga menjadi keyakinannya bahwa iman, kebaikan, dan akhlak adalah unsur-unsur yang erat kaitannya, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sahabat pendengar Komunitas Radio dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah mengenai pentingnya akhlak yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan semoga Allah selalu menunjukkan jalan-jalan yang lurus bagi kita dan Allah memudahkan langkah-langkah kita untuk menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Akhirnya saya undur diri dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati sahabat pendengar Komunitas Radio sekalian. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali esok hari dengan tema yang lainnya. Jazakumullahu khairan katsira. Dan saya juga menyampaikan alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah Cahaya Pagi, siraman rohani di pagi hari bersama Community Radio, bersatu mempererat persaudaraan.